Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kamu senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam kondisi yang sehat, ada dalam suasana yang menyenangkan. Bertemu kembali dengan program belajar dari rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh anak-anakku semuanya. Dan masih bersama Pak Mumu Mujamil atau Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu selama belajar dari rumah. Baik, pada hari ini, pada pagi hari ini kita masih belajar di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Dan masih di subtema yang kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan kita sudah berada di pembelajaran ketiga dan keempat. Setelah kemarin kita belajar pembelajaran yang ke-1 dan yang kedua. Baik anak-anakku semuanya, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, diharapkan setelah pembelajaran berakhir, setelah anak-anakku semuanya menyimak video pembelajaran ini, anak-anakku semuanya mampu menganalisis bacaan dengan menggunakan kata tanya. Nah, kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari tentang kata tanya, membuat pertanyaan, menggali informasi, menganalisis bacaan, isi bacaan, mengkritisi bacaan, dengan menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan, gitu ya. Lalu diharapkan anak-anakku semuanya mampu menjelaskan 3 jenis kegiatan ekonomi, lalu jenis-jenis usaha ekonomi, lalu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, dan membandingkan antara hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Inilah 5 tujuan pembelajaran yang akan kita fokuskan, yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa anak-anakku semuanya, silahkan persiapkan terlebih dahulu kebutuhan belajar anak-anakku semuanya, buku, alat tulis, kemudian perangkat pendukung lainnya yang memang dibutuhkan. Silahkan disiapkan dulu. Lalu jangan lupa berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran selama belajar, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kondisi yang fit, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kondisi yang prima, itu. Supaya belajarnya lancar, supaya apa yang kita harapkan bisa tercapai. Lalu mintalah doa dan dukungan dari orang tua, terutama pendampingan, Minta doa dari orang-orang terdekat kamu, orang yang menyayangi kamu, orang-orang soleh di sekitar kamu, dan mintalah pendampingan, Dan kepada ayah bunda, tolong dampingi putra-putrinya selama belajar dari rumah. Ini sangat penting demi kebermaknaan belajar putra-putri kita. Kemudian Bapak ingatkan kembali, bagi kamu yang belum menonton video pembelajaran Bapak sebelumnya, silahkan ditonton dulu video pembelajaran sebelumnya, supaya apa yang Bapak sampaikan nanti nyambung dengan apa yang akan Bapak sampaikan, antara yang sudah Bapak sampaikan dan yang akan Bapak sampaikan ini sangat berhubungan. Jadi anak-anakku semuanya silahkan bisa ditonton dulu video pembelajaran sebelumnya. Dan Bapak ingatkan bahwa kemarin kita sudah belajar tentang
hak ya, tentang hak, kewajiban, kemudian tentang tanggung jawab. Nah, kita sudah singgung sekilas. Kita sudah membahasnya itu ya, terutama tentang tanggung jawab. Kita sudah tahu apa itu tanggung jawab, bagaimana tanggung jawab kita di masyarakat, di keluarga, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi. Kita akan perdalam lagi mengenai hak dan kewajiban. Kemudian kita juga akan belajar tentang jenis usaha ekonomi anak-anakku semuanya ya. Itu semua akan kita pelajari dengan menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan. Kita akan memanfaatkan kalimat pertanyaan. Seperti apa kalimat pertanyaan yang akan kita buat? Mari kita pelajari bersama anak-anakku semuanya ya. Baik, anak-anakku semuanya, hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kegiatan ekonomi ya, tentang kegiatan ekonomi. Jika Bapak menyajikan sebuah tema ya, kegiatan ekonomi, kira-kira apa yang ada dalam benak kamu? Pertanyaan apa yang muncul dalam benak kamu? Silahkan kamu ungkapkan, kira-kira pertanyaan apa yang mungkin muncul ya. Mungkin pertama kali kamu bertanya, apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, pertanyaannya mungkin seperti ini. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, ini mungkin pertanyaannya. Nah, lalu mungkin mengapa manusia melakukan kegiatan ekonomi? Nah, mungkin itu pertanyaan yang muncul. Nah, kamu bisa menanyakan tentang sesuatu dengan menggunakan kata tanya, dengan membuat kalimat pertanyaan. Nah, kata tanyanya di sini yang digunakan adalah kata tanya apa. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Lalu kata tanya berikutnya kamu bisa menggunakan kata tanya mengapa. Kita tahu ya, kata tanya itu ada 6 ya. Ada 6, ada apa, ada siapa, ada kapan, ada di mana, ada mengapa, dan ada bagaimana. Tapi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, maka kamu bisa menggunakan cukup 2 kata tanya saja ya, yaitu kata tanya apa dan kata tanya mengapa. Nah, kedua kata tanya ini bisa menggali informasi tentang kegiatan ekonomi yang ingin kamu ketahui. Itu ya anak-anakku semua ya. Jadi kalau kamu ingin menggali sebuah informasi tentang sebuah tema, tentang sebuah bacaan, kamu ajukan saja pertanyaan menggunakan kata tanya ya. Kata tanya yang cocok silahkan. Jika yang ditanyakan atau jika yang dibahas itu tentang sesuatu, kamu bisa menggunakan kata tanya apa ya. Jika kamu ingin tahu alasannya, kamu bisa menggunakan kata mengapa ya. Jika kamu ingin tahu orangnya, gunakan kata tanya betul siapa ya. Jika kamu ingin tahu waktunya, gunakan kata tanya apa? Kapan ya? Iya, kapan. Jika kamu ingin tahu di mana tempatnya, gunakan kata tanya di mana. Silahkan ungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kamu ya. Ini penting bagi perkembangan pemikiran kita. Daya kreativitas, daya kritis ya. Daya kritis kita harus kita asah. Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan. Silahkan ajukan pertanyaan, apapun pertanyaannya kamu ajukan supaya kamu berkembang pengetahuannya ya. Karena dengan bertanya kamu akan menambah pengetahuan ya. Itu ilmu itu datangnya dengan bertanya ya. Bertanya. Silahkan jangan ragu untuk bertanya anak-anakku semua ya. Oke, nah mungkin ini 2 pertanyaan sementara yang muncul dari apa yang Bapak sajikan ya tentang kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita jawab dulu, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Mengapa sih manusia melakukan kegiatan ekonomi? Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya adalah kegiatan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh siapa? Oleh manusia tentunya ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jawaban ini sekaligus menjawab 2 pertanyaan tadi ya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Mengapa manusia melakukan kegiatan ekonomi? Ini ya. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah upaya yang dilakukan manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, manusia itu kan makhluk hidup ya, ada kebutuhan hidup, butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah ya, tempat tinggal. Nah, dari mana kebutuhan-kebutuhan itu didapatkan? Tentu dengan melakukan aktivitas, dengan melakukan kegiatan, dengan melakukan sebuah usaha. Nah, usaha-usaha tersebut ya, itu disebutnya kegiatan ekonomi. Pak, usahanya apa saja? Nah, muncul lagi pertanyaan. Bentuk usahanya seperti apa? Kegiatannya apa saja? Ada berapa sih kegiatannya? Kamu bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaan lanjutannya silahkan kamu ajukan ya. Berapa jenis kegiatan ekonomi dan apa saja? Ya, ada berapa sih jenis kegiatan ekonomi? Ya, apa saja sih? Ya, kegiatan ekonomi itu seperti apa? Nah, mungkin ada pertanyaan di benak kamu. Ada tidak? Sama ya, pertanyaannya muncul ya. Nah, silahkan kamu ajukan. Itu berarti kamu sudah bisa berpikir kritis, anak-anakku semuanya. Ini penting ya. Seorang pelajar harus punya daya berpikir yang kritis. Itu ya, anak-anakku semuanya ya. Nah, silahkan ditumbuhkan, diasah supaya kamu belajarnya bisa terus berkembang, anak-anakku semuanya. Oke? Siap ya. Nah, inilah jawabannya anak-anakku semua ya. Ada berapa jenis kegiatan ekonomi? Ada 3 anak-anakku semua ya. Ada kegiatan produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi ya. Nih, jadi ada berapa? Ada 3 ya, tolong dicatat. Ingat, ada kegiatan produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Wah, ini bahasanya kok seperti ini ya, baru dengar istilahnya produksi. Nah, muncul pertanyaan lagi. Kira-kira pertanyaan yang muncul di benak kamu apa? Nah, apa sih distribusi itu? Apa sih produksi itu? Apa sih konsumsi itu? Nah, kamu kan mungkin di antara kamu ada yang belum paham apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, silahkan tanyakan ya, sesuatu yang tidak kamu pahami, sesuatu yang belum kamu mengerti, silahkan kamu tanyakan, anak-anakku semuanya ya. Nah, bentuk pertanyaannya bebas ya, gunakan kata tanya. Misalkan kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan produksi? Apa yang dimaksud dengan distribusi? Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Itu namanya kamu sedang menggali informasi. Dengan cara apa menggali informasi? Salah satunya dengan bertanya, anak-anakku semua ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya. Kalau kamu tidak tahu, bertanyalah ya. Ada peribahasa, malu bertanya, sesat di jalan ya. Kalau kita malu bertanya ya kita akan tersesat. Kita tidak akan pernah tahu ya. Itu. Jadi jangan malu untuk bertanya. Silahkan tanyakan apapun yang tidak kamu pahami, yang belum kamu mengerti kepada orang-orang di sekitar kamu. Bisa ke guru kamu, bisa ke orang tua kamu, ke kakak atau siapapun yang kamu anggap bisa menjawab pertanyaan kamu. Oke? Siap ya. Jadi jangan malu dan jangan ragu untuk bertanya. Jadi pertanyaan yang muncul di benak kamu, Pak, apa sih produksi itu? Nah, sekarang Bapak jelaskan. Produksi itu adalah sebuah kegiatan dalam rangka menghasilkan barang. Ya, menghasilkan barang. Jadi dari kata produk ya, production, membuat, menghasilkan, menciptakan ya. Nah, jadi produksi itu adalah usaha menghasilkan barang. Contohnya apa, Pak? Contohnya gini supaya kamu paham. Misalkan orang tua kamu ini kalau pagi suka jualan nasi kuning misalkan ya, suka bikin gorengan ya. Nah, kegiatan orang tua kamu membuat nasi kuning untuk dijual ya, mengolah bahan mentah, mengolah beras, bumbu-bumbu ya, daging ayam dan lain sebagainya, telur diolah ya, tadinya bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi
yang siap untuk dinikmati orang lain, ya, yang siap untuk dijual ke orang lain, itu namanya produksi anak-anakku semua ya. Berarti orang tua kamu sedang melakukan kegiatan produksi, menghasilkan barang. Apa barangnya? Nasi kuning ya. Tadinya kan beras diolah tuh menjadi nasi kuning ya. Nah, kegiatan itu namanya kegiatan produksi. Itu yang ukuran kecil ya, dalam skala kecil. Kalau dalam skala besarnya misalkan pabrik sepatu, pabrik mobil ya, itu kan mereka berupaya, sedang berkegiatan menghasilkan mobil, menghasilkan motor. Nah, memproduksi mobil, memproduksi motor. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi produksi itu adalah kegiatan menghasilkan suatu produk, suatu barang. Paham ya? Oke. Lalu yang kedua ada kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Nah, itu pertanyaan yang muncul mungkin. Nah, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi tadi anak-anakku semuanya ya. Nah, barang-barang hasil produksi tadi nanti didistribusikan, disalurkan. Kemana disalurkannya? Ke orang yang memang membutuhkan, yang memerlukan. Kamu berjualan nasi kuning, misalkan orang tua kamu, ada yang membeli tidak? Ada. Nah, yang membeli itu berarti yang membutuhkan. Nah, namanya konsumen. Nah, orang yang mengkonsumsi namanya konsumen. Tadi orang yang memproduksi namanya apa, Pak? Nah, orang yang memproduksi namanya produsen. Ingat ya, silahkan dicatat. Orang yang memproduksi sebuah barang, sebuah produk, itu namanya produsen. Lalu ada distribusi, yaitu menyalurkan produk, menjual produk. Orang yang mendistribusikan namanya distributor ya. Barang-barang yang diproduksi, mobil di pabrik diproduksi itu kan perlu dijual. Di mana dijualnya? Di showroom ya. Kemudian makanan ringan, misalkan kamu membuat makanan ringan, ciki-ciki dan lain sebagainya ya. Di mana dijualnya? Di warung. Nah, warung adalah upaya distribusi, menyalurkan hasil produksi ya. Nah, orang yang mendistribusikan namanya distributor. Contoh distributor apa, Pak? Warung-warung itu ya. Warung-warung yang ada di sekitar kamu itu namanya distributor, orang yang menyalurkan barang. Dari siapa? Dari produsen ke siapa? Ke konsumen, penikmatnya. Nah, yang ketiga ini konsumen, konsumsi. Konsumen itu orang yang mengkonsumsi. Nah, apa itu sih konsumsi? Konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai barang. Nilai suatu barang itu dinikmati, dihabiskan ya, atau dikurangi. Berarti kita sedang mengkonsumsi. Intinya kalau makanan ya orang yang memakan ya. Kalau barang orang yang menggunakan barang, itu namanya konsumsi. Jadi konsumsi itu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai suatu barang gitu. Misalkan kamu butuh lampu nih. Nah, kamu beli lampu dari toko, dari distributor untuk kamu nikmati ya. Nilai lampu tersebut kamu gunakan, kamu manfaatkan di rumah, dan setiap hari nilainya berkurang sampai suatu saat nilainya habis. Lampu tersebut mati dengan sendirinya, rusak dengan sendirinya ya, karena nilainya sedang digunakan. Paham ya anak-anak semuanya? Itu 3 jenis kegiatan ekonomi. Kita ulangi lagi ya. Jadi kegiatan ekonomi itu merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berapa jenis kegiatan ekonomi? Ada 3. Apa saja? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Orang yang memproduksi namanya produsen. Yang kedua, distribusi artinya menyalurkan hasil
produksi, menyalurkan barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Lalu konsumsi itu apa? Konsumsi itu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai suatu barang. Nah, orang yang mengkonsumsi disebutnya konsumen, anak-anakku. Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Kita gali lagi informasi lain. Kita sudah tahu tuh apa sih kegiatan ekonomi, apa saja sih kegiatan ekonomi. Kita sudah tahu. Dengan bagaimana cara tahunya? Dengan bertanya, anak-anakku ya. Kalau kamu bertanya, ya kamu akan dapatkan sesuatu. Jadi jangan ragu, jangan malu untuk bertanya. Oke, siap. Sekarang materi berikutnya jenis usaha ekonomi, kita lanjutkan ya. Tadi kegiatan ekonomi kita sudah paham, sekarang jenis usaha ekonomi. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari tema ini ya, tentang materi ini? Apa yang muncul? Kira-kira pertanyaan apa yang ada di benak kamu? Mungkin kamu bertanya seperti ini. Nah, karena ini tentang jenis, ada berapa sih Pak jenis usaha ekonomi? Nah, kalau bicara soal jenis berarti kan ada banyak ya jenis-jenisnya. Nah, ada berapa sih jenis usaha ekonomi? Nah, mungkin itu salah satu pertanyaan yang muncul di benak kamu semuanya. Baik, kita jawab ya satu-satu. Ada jenis usaha yang dikelola sendiri, anak-anakku semuanya. Ada jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Jadi ada berapa Pak? Ada 2, ada yang dikelola sendiri, ada yang dikelola secara kelompok. Ya, ini jenis usaha ekonomi terbagi ke dalam 2 kelompok besar, anak-anakku semuanya ya. Ada jenis usaha yang dikelola sendiri, ada jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Oke, sudah tahu ya sekarang ya jenis usaha itu ada berapa? Dan sekarang kita cari tahu lebih lanjut ya. Kita tanyakan lebih lanjut. Apa saja contoh usaha yang dikelola sendiri? Coba ada apa saja? Ini kan yang muncul dalam benak kamu. Nah, kalau pengertiannya kamu sudah paham ya, yang namanya usaha dikelola sendiri berarti yang mengelola siapa? Ya diri sendiri ya. Pengelolaannya dikelola oleh diri sendiri, anak-anakku semua ya. Jadi yang mengelola sendiri, apa-apa sendiri ya, yang membuat sendiri ya, kemudian yang mencari barang sendiri ya. Itu tidak mempekerjakan orang lain. Itu maksudnya ya anak-anakku semuanya, dikelola di lingkungan sendiri, tidak secara berkelompok, modalnya sendiri ya, kemudian bekerjanya sendiri ya, membuatnya sendiri, lalu nanti biasanya menjualnya pun sendiri ya. Itu ciri-cirinya, biasanya kegiatan ini modalnya kecil, anak-anakku semua ya. Kegiatan usaha jenis ini modalnya biasanya kecil, tidak besar, kemudian pengelolaannya juga biasanya lebih sederhana ya, usahanya sederhana, tidak usaha yang besar. Contohnya misalkan kamu tadi, orang tua kamu menjual nasi kuning, nah nasi uduk, nah itu berarti kamu, orang tua kamu sedang melakukan jenis usaha yang dikelola sendiri tanpa mempekerjakan orang lain. Paham ya anak-anakku semuanya? Apa contohnya Pak? Nah contohnya, satu, usaha di bidang pertanian ya. Kamu mengolah sawah, itu adalah salah satu usaha ekonomi yang sifatnya dikelola sendiri ya. Sawahnya punya orang tua kamu, kemudian yang mencangkul orang tua kamu sendiri, kemudian ditanami sendiri, nanti dipanen sendiri ya. Itu namanya usaha yang dikelola sendiri. Lalu ada perdagangan, tadi misalkan orang tua kamu berdagang nasi kuning ya. Kemudian ada
usaha di bidang jasa. Nah, kemarin kita sudah belajar kan, apa sih bidang jasa itu? Ada usaha bidang di barang, ada bidang jasa. Jasa itu kan keahlian ya, menjual keahlian. Contohnya apa? Iya, pencukur rambut ya, dokter, guru, itu adalah orang-orang yang bekerja di bidang jasa. Dia bekerja sendiri ya anak-anak semuanya. Tukang cukur sendiri, modal sendiri, dia bikin warung sendiri ya. Kemudian modalnya sendiri, bekerja sendiri tanpa mempekerjakan orang lain. Biasanya modalnya kecil dan usahanya sederhana. Lalu industri kecil ya, industri rumahan ya. Mungkin orang tua kamu ada yang bikin kue ya, bikin makanan ringan di rumahnya untuk dijual. Nah, itu adalah industri-industri kecil anak-anakku semuanya ya. Paham? Oke, paham ya. Lalu bagaimana bentuk usaha yang dikelola secara kelompok? Nah, ada apa saja? Nih, ada 5 ya. Ada 5 jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Pertama ada firma, kemudian ada persekutuan komanditer atau CV, kemudian ada perseroan terbatas atau PT, kemudian ada BUMN dan BUMD. Apa bedanya Pak? BUMN, BUMD. Nah, ini dilihat dari kepemilikannya. Nanti kita bahas. Lalu yang kelima ada koperasi anak-anakku semua ya. Nah, ini contoh-contoh usaha yang dikelola secara kelompok. Maksudnya kelompok bagaimana Pak? Artinya usaha tersebut itu terdiri dari banyak orang ya. Modalnya dari banyak orang ya, tidak modal sendiri. Kemudian yang bekerjanya banyak gitu ya. Kemudian nanti pengelolaannya itu juga melibatkan banyak orang. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai dari firma dulu ya. Nah, apa itu firma? Nah, baik, firma adalah usaha ekonomi ya yang dilakukan secara bersama-sama, yang didirikan oleh sekurangnya oleh 2 sekutu. 2 sekutu itu berarti 2 orang, 2 pihak anak-anakku semuanya ya. Pendirinya ya, pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya gitu ya. Biasanya orang yang sudah saling kenal, misalkan teman dekat, mendirikan sebuah usaha bersama. Lalu setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma ya. Usaha yang berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nah, jadi modalnya modal bersama, kemudian kalau rugi ya rugi bersama anak-anakku semuanya ya. Karena kan ini usahanya usaha kelompok. Lalu yang bertanggung jawab ya semua yang terlibat itu bertanggung jawab anak-anak ya. Semuanya bertanggung jawab. Contohnya yang bekerja di bidang layanan konsultasi hukum atau keuangan anak-anakku ya. Ini namanya apa? Firma. Ingat ya, namanya firma. Jadi firma ini minimal 2 orang ya, 2 orang yang bekerja sama. Boleh lebih? Boleh anak-anak ya. Lalu yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. Nah, CV ini didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Jadi modalnya dari 2 orang. Nah, pada CV terdapat 2 jenis sekutu. Ada sekutu yang aktif, ada sekutu yang pasif. Ya, sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola. Ya, lalu sekutu pasif berperan sebagai investor. Tahu investor kan? Investor itu yang memberikan modal ya. Yang memberikan modal. Nah, yang pasif ini berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelola. Nah, usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal ya. Ini namanya CV. Jadi, misalkan ada 2 nih, kamu dan teman kamu ya, punya ide membuat sebuah usaha. Maka dua-duanya
patungan ya, modalnya misalkan yang satu 50 juta, yang satu 50 juta dikumpulkan jadi 100 juta. Nah, nanti yang mengelola biasanya hanya salah satu saja, yang seorang mengelola, yang lainnya hanya memberi modal saja. Itu ya anak-anak semuanya ya. Contoh CP atau persekutuan komanditer. Paham ya? Oke. Lalu yang ketiga ada PT atau perseroan terbatas. Nah, PT ini merupakan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Apa itu saham? Saham artinya sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal ya. Jadi saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Jadi kita punya hak milik atas perusahaan karena kita memiliki modal di dalam perusahaan tersebut. Itu namanya saham ya anak-anakku semuanya. Nanti setiap saham ini memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan ya. Jadi yang memiliki sahamnya itu akan dapat keuntungan atau dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Itu ya anak-anak semuanya. Jadi PT ini ada hubungannya ya, erat kaitannya dengan saham ya. Jadi kalau kamu mendengar sesuatu tentang saham, nah berarti itu perseroan terbatas aja gitu ya, supaya kamu mudah memahaminya. Oke, itu tentang perseroan terbatas. Lalu tentang BUMN dan BUMD. Nah, singkatan BUMN ini dari badan usaha milik negara. Kalau BUMD badan usaha milik daerah anak-anakku. Jadi badan usaha ini dimiliki oleh negara ya. Negara memiliki atau membuat sebuah perusahaan yang dimodali oleh negara untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi ya, itu. Nah, biasanya berupa perusahaan umum atau perseroan terbatas bentuknya ya. Kemudian biasanya usahanya di bidang yang sangat strategis anak-anakku ya, yang sangat vital. Contohnya apa Pak? BUMN. Contohnya adalah PLN, perusahaan listrik negara ya. Kemudian perusahaan kereta api. Nah, itu. Nah, contoh PLN, perusahaan listrik, itu kan milik negara. Kenapa negara membuat badan usaha? Nah, untuk mensejahterakan warganya tentu ya, tapi tanpa menghilangkan nilai ekonomi, ada keuntungan di dalamnya. Listrik itu kan kebutuhan masyarakat umum anak-anakku ya. Jadi negara menyiapkan listrik melalui sebuah badan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakat. Lalu ada BUMD. BUMD ini adalah badan usaha milik daerah. Nah, kalau BUMN modalnya dari negara, kalau BUMD ini modalnya dari pemerintah daerah. Contohnya misalkan kalau di daerah Kuningan, misalkan di daerah Kuningan, Jawa Barat, ada perusahaan daerah air minum atau PDAM. Kalau di Cirebon ya, ada perusahaan gas. Nah, itu yang dikelola oleh daerah. Dan usaha-usaha lain misalkan ya, itu. Paham ya anak-anakku semua ya? Itu tentang BUMD dan BUMN. Selanjutnya yang terakhir ada koperasi anak-anakku. Nah, koperasi ini adalah sebuah usaha ya, sebuah kegiatan ekonomi yang dilakukan atas prinsip kekeluargaan anak-anakku. Jadi koperasi ini badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan atau istilahnya ekonomi kerakyatan anak-anakku semuanya. Nah, koperasi ini adalah salah satu bentuk usaha yang sangat strategis, yang sangat cocok bagi
kalangan masyarakat bawah. Karena apa? Karena modalnya ini dilakukan secara bersama-sama ya. Modalnya gotong royong, semuanya mengumpulkan modal, lalu usahanya juga saling dukung ya, satu dengan yang lainnya bersama-sama dalam bentuk gotong royong. Nanti hasilnya untuk bersama-sama juga ya. Jadi modalnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Contohnya apa? Contoh yang paling sederhana misalkan koperasi sekolah. Nah, di sekolah mungkin ada di antara kamu yang tergabung dalam koperasi sekolah. Di sekolah misalkan ada koperasi sekolah. Nah, biasanya di koperasi sekolah kamu akan diminta masuk menjadi anggota. Ketika kamu menjadi anggota, ada sejumlah uang yang harus disimpan, namanya simpanan anggota. Nah, ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela biasanya. Nah, simpanan itu dikumpulkan dari tiap anggota untuk dijadikan modal anak-anakku ya, dijadikan modal usaha. Nah, setelah terkumpul dijadikan modal, dibelikan barang, misalkan barang kebutuhan belajar, dibelikan buku, pensil, dan lain sebagainya untuk dijual anak-anak ya, dijual di sekolah. Dijual ke siapa? Ke teman-teman kamu. Nah, nanti kan ada keuntungannya tuh. Nah, keuntungannya dibagi kepada semua anggota, dibagi rata ya. Jadi ini namanya koperasi anak-anakku. Paham ya? Dan koperasi ini ada berbagai jenis bentuknya. Ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi, ada koperasi jasa, dan ada koperasi serba usaha. Nah, untuk jenis-jenis koperasi itu silahkan kamu cari tahu apa sih koperasi konsumsi itu, apa sih koperasi simpan pinjam itu ya. Silahkan kamu cari tahu melalui sumber belajar lain, dari internet, dari buku, dan lain sebagainya. Dari bertanya misalkan boleh ya, silahkan tanyakan ke orang tuanya masing-masing. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi jenis usaha yang dikelola secara kelompok itu ada firma, ada CP, ada PT, BUMN, BUMD, dan ada koperasi. Paham? Oke, bagus ya. Kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Kita gali lagi informasi dengan cara bertanya. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Oke anak-anakku ya, jangan malu untuk bertanya. Berikutnya tentang hak dan kewajiban. Apa yang bisa kamu tanyakan dari hak dan kewajiban? Pertama mungkin kamu menanyakan pengertiannya ya. Apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nah, itu pertanyaan yang mungkin pertama kali muncul dalam benak kamu. Apa sih hak itu? Apa sih kewajiban itu? Kalau kamu belum tahu. Kalau sudah tahu, nah mungkin pertanyaannya beda lagi ya. Tidak akan muncul pertanyaan ini. Kita jawab, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Jadi hak itu identik dengan milik ya, milik kita. Yang harus kita miliki, itu namanya hak. Sebaliknya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, kebalikan dari hak. Kalau hak yang harus kita miliki, kalau kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban ya artinya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana hak kita sebagai warga masyarakat? Ya, apa sih hak kita sebagai warga masyarakat? Ada banyak ya. Nah, kita bicara tentang hak sebagai warga masyarakat. Nah, di sini misalkan Bapak tuliskan 7 ya. Hak kita sebagai warga masyarakat. Ini jawabannya ya. Pertama, kamu berhak mendapatkan perlindungan hukum anak-anakku semuanya ya. Mendapatkan perlindungan apa? Perlindungan hukum. Lalu yang kedua, kamu juga berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu hak kamu ya. Kalau kamu tidak mendapatkannya ya, kamu tuntut hak kamu kepada siapa? Ya kepada orang tua kamu atau kepada diri kamu sendiri ya. Kenapa kamu tidak berusaha gitu ya? Jadi setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu yang ketiga, setiap orang berhak menikmati lingkungan yang bersih. Itu hak kita ya. Lalu kenapa kotor? Ya karena kamu berperilakunya kotor mungkin ya. Maka bersihkanlah gitu ya.
Lalu hak mendapatkan hidup tenang dan damai. Hak untuk bebas memilih agama, memeluk agama, beribadah menurut agamanya masing-masing. Itu hak. Ya, bebas, silahkan kamu pilih mau agama yang mana, yang kamu yakini ya, silahkan, kita saling menghormati. Lalu berpendapat dan berorganisasi, itu silahkan, hak kamu ya. Kamu mau berpendapat apa, mau ikut organisasi yang mana, itu hak kamu, silahkan ya. Yang penting sesuai dengan aturan legal. Lalu hak mengembangkan kebudayaan daerah ya. Setiap daerah kan punya budaya, silahkan kembangkan, itu hak kita ya, untuk mengembangkan mengembangkan budayanya masing-masing anak-anakku. Bagaimana kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Tadi kita sudah tahu tuh haknya apa saja ya, apa yang bisa kita miliki. Nah, sekarang kewajiban kita apa sih? 1. Mematuhi aturan yang berlaku ya. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. 3. Mengikuti kegiatan lingkungan ya. 4. Menghormati tetangga. Lalu membantu tetangga, menjaga kebersihan lingkungan. Itu kewajiban-kewajiban. Dan masih banyak kewajiban lain. Nah, kewajiban ini berhubungan dengan tanggung jawab anak-anakku ya. Kewajiban ini harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke ya anak-anakku semuanya, itu beberapa kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Silahkan kamu resapi maknanya, pahami lebih dalam lagi, dan yang paling utama adalah kamu laksanakan anak-anakku semuanya. Oke? Baik, sekarang Bapak beri tugas nih ya. Kamu sudah tahu apa itu tanggung jawab, apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota keluarga? Kamu kan di rumah ada ayah kan, ada ibu kan ya. Kalau punya kakak, kalau punya adik misalkan, kamu cari tahu bagaimana sih hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kamu bandingkan tuh, kamu analisis. Apa hak ayah, apa kewajiban ayah, apa tanggung jawab ayah. Kemudian hak ibu, apa sih hak ibu, kewajiban ibu apa. Kamu boleh bertanya kepada orang tuanya masing-masing ya. Silahkan. Sekarang jawabannya Bapak arahkan, kamu cari jawabannya dari orang tuanya masing-masing ya. Silahkan ayah bunda dampingi anak-anaknya untuk belajar supaya putra-putri kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan penuh makna ya dari ayah bunda semuanya, supaya putra-putri kita, supaya ayah bunda semuanya bisa berkomunikasi dengan putra-putrinya. Oke, silahkan. Ini ada tugas, kamu jawab, kamu tulis jawabannya di buku tulis kamu, lalu kamu setorkan ya, serahkan ke guru kelasnya masing-masing ya. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Oke, silahkan untuk menjawab pertanyaan ini kamu tanyakan ke orang tuanya masing-masing. Silahkan ayah bunda dibantu ya putra-putrinya untuk menjawab pertanyaan ini. Pak, boleh tidak browsing dari internet? Boleh anak-anakku ya. Silahkan mau browsing dari internet, mau baca buku ya, mau bertanya saja ke orang tua, silahkan ya. Yang penting kamu nanti bisa menjawab, paham dengan jawabannya ya, dan bisa kamu laksanakan tentunya ya. Haknya kamu tuntut, kewajibannya kamu laksanakan, dan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab tentunya ya. Oke, siap. Baik anak-anakku semuanya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan Bapak mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa terus belajar demi mencapai cita-citanya ya. Tolong pesan Bapak, jangan lupa kamu subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, kemudian like, share, and comment ya, supaya video pembelajaran ini bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi
semua orang. Itu ya anak-anakku semuanya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Bapak tutup kegiatan pembelajaran ini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya ya.